Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, alangkah bahagianya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana kita selama 2 bulan yang dulu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa barik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tentunya ini adalah suatu kenikmatan yang tidak bisa dihitung, karena kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan. Alangkah berbahagianya kita berada di bulan Ramadan ketika kita berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat rugi tatkala di bulan Ramadan kita tidak puasa. Sungguh alangkah senghalnya manakala di bulan Ramadan kita tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan, tentunya kita berharap agar apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga merasa cemas, jangan-jangan puasa kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, agar kita bersemangat untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan, tentunya kita perlu memiliki imunitas yang tinggi di bulan puasa ini. Tujuannya, manakala kita memiliki kekebalan yang tinggi, maka kita benar-benar bisa menghidupkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan. Sanggup? Alhamdulillah. Maka dari itu, ketika kita ingin memiliki imunitas yang tinggi agar tidak mudah terserang penyakit atau malas tidak mau ke masjid, maka kita perlu memiliki kekebalan tubuh sehingga kita benar-benar termasuk hamba Allah yang diizinkan untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita tidak bisa menghidupkan bulan Ramadan karena malas. Maka dari itu, setidaknya ada 4 cara untuk meningkatkan kekebalan imunitas di dalam bulan Ramadan agar kita bisa menghidupkan bulan Ramadan. Adapun yang pertama adalah menjaga sholat di waktu. Kita tahu bahwa menjaga sholat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Sholat adalah sebagai suatu kewajiban. Ada yang menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan, dan ada yang menjadikan sholat sebagai suatu kepribadian. Ketika seorang muslim menjadikan sholat sebagai suatu kewajiban, maka yang penting dia melaksanakan sholat. Sing penting aku sholat. Tapi ketika kita menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan, maka kita berusaha melaksanakan sholat, menjaga sholat, yaitu apa? Awal waktu, berjamaah, dan di masjid. Karena manakala kita senantiasa berjamaah, insya Allah kekebalan kita akan tumbuh semakin besar. Tapi manakala kita meninggalkan jamaah, maka kesehatan kita akan menurun. Kata kuncinya, dengan berjamaah hidup kita akan semakin berkah. Dengan berjamaah kita akan semakin kuat. Dengan berjamaah akan tercapai suatu persatuan dan kesatuan. Dengan berjamaah akan memperoleh suatu kemenangan. Kata kuncinya adalah untuk bisa berjamaah maka jalinlah silaturahmi. Yang ketiga adalah sholat sebagai suatu kepribadian, adalah bisa menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat awal waktu, maka ketika kita terapkan adalah kalau janji adalah tepat, disiplin waktu. Ketika kita berjamaah sholatnya,
maka kalau diterapkan adalah kita bisa hidup bermasyarakat tidak egois, saling bantu-bantu. Ketika kita berusaha sholat di masjid, maka setiap amal ibadah kita ada niatnya adalah untuk ibadah. Setiap kegiatan yang kita lakukan diniati ibadah, karena tugas dan kewajiban tanggung jawab kita kepada Allah adalah beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dari itu kalau hidupnya diniati ibadah, semuanya jadi mudah dan hidup semakin berkah. Kalau dilaksanakan secara istiqomah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk masuk jannah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, agar kita memiliki imunitas yang tinggi adalah kita disuruh untuk yaitu melaksanakan tahajud. Ketika kita masih punya cita-cita, punya harapan dan terwujud, maka laksanakan sholat tahajud. Maka di bulan Ramadan kalau kita sudah melaksanakan sholat tarawih, kemudian witir, kalau nanti malam bangun, maka kita boleh melaksanakan tahajud. Kita bisa melaksanakan sholat taubat, kita bisa melaksanakan sholat hajat, kita bisa melaksanakan sholat wudu dan sebagainya. Manakala kita terbiasa yaitu melaksanakan sholat tahajud, insya Allah cita-cita kita, harapan kita akan terwujud. Tapi kalau kita sudah melaksanakan sholat witir, maka nanti malam tidak usah witir. Karena apa? Dalam satu malam hanya terjadi satu kali witir. Muslimin jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Adapun yang ketiga, agar kita memiliki imunitas yang tinggi adalah kita disuruh untuk senantiasa berdoa dan berzikir. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini Allah benar-benar akan memaafkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika kamu bertanya diriku sungguh aku yang dekat. Ud'uni as'alukum, doa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Maka dari itu ada waktu yang harus mustajab di bulan Ramadan ini, yaitu apa? Ketika akhir sahur kita disuruh untuk berdoa pada Allah agar doanya dikabulkan. Yang kedua adalah apa? Ketika kita puasa juga disuruh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga apa? Ada ketika berbuka puasa kita juga disuruh untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita sedang melakukan ibadah puasa, jangan kotori. Mari kita senantiasa mempersiapkan yaitu jamu jati, jaga mulut, jaga hati. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hana, dapat menahan lapar dan dahaga. Untuk itu dengan berdoa insya Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian agar hati kita tetap tenang, maka berbanyaklah berzikir. Karena apa? Setiap zikir adalah ibadah. Zikir di sini ada yang mengatakan adalah sholat waktu. Karena apa? Kita disuruh zikir adalah ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang ingat pada Allah ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Atau yang adalah zikir adalah wiridan. Kita disuruh memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau apa saja yang dilakukan agar kita memperbanyak zikir, hati kita akan menjadi tenang. Ala bil atimul qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga adalah zikir adalah membaca Al-Quran. Artinya dengan baca Al-Quran, hati kita juga akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Inilah kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Muslimin jamaah sholat isya dan tarawih berbahagia. Adapun yang keempat, agar kita tidak mudah terserang penyakit atau memiliki imunitas yang tinggi adalah kita membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan pada Ramadan ini sebagai pedoman hidup manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada hari itu ketika Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai pedoman manusia dan menjelaskan petunjuk tadi dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu di bulan Ramadan ini kita sebagai muslim, mari kita berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran sama ini hanya sekedar bacaan saja? Apakah Al-Quran sekedar hanya digunakan bacaan saja? Tapi kalau bisa adalah kita menyatakan bahwa di Ramadan mari kita berusaha untuk bisa setidaknya khatam satu kali.
Kalau kita sudah berada dari Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an akan memberi, Al-Qur'an akan memberi menjawab semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bagaimana kita akan bisa berjalan lurus kalau kita tidak mau menggunakan Al-Qur'an? Ketika kita mau berjalan Al-Quran di depan kita, maka Al-Quran akan memberikan arah dan tujuan. Tapi ketika kita berjalan Al-Quran kita akan di belakang, maka kita akan tersesat di jalan. Untuk itu, mari tanya pada diri kita. Mari ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena apa? Di bulan Ramadan ini ketika Allah menurunkan berkahnya, maka satu huruf adalah menjadi 10 kebaikan. Pada itu berapa orang yang bisa khatam Al-Quran dalam satu bulan ini. Pada itu kalau kita bisa membaca Al-Quran, mari kita khatamkan setidaknya 1 kali khatam dalam sebulan. Kalau nggak mampu, usahakan bisa khatam setengah 15 halaman atau 15 juz dan sebagainya. Intinya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Wan juz, 1 hari 1 juz. Pada itu ketika kita belum mampu untuk membaca 1 hari 1 juz, maka bisa 1 hari ada setengah juz. Kalau enggak mampu 1 hari bisa 2 halaman. Kalau enggak mampu 1 hari bisa 1 halaman. Kalau enggak mampu 1 hari 1 rukuk. Kalau enggak mampu 1 hari 1 ayat. Kalau enggak mampu, tanyalah pada dirimu sendiri, mengapa hatimu begitu keras tidak mau membaca Al-Quran? Tanya pada dirimu yang dalam, mengapa hati kita kok tidak mau membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran kalau dibuka sudah menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia itu. Pada itu di Ramadan mari kita tingkatkan imunitas diri kita agar tidak mudah terkena penyakit kemasan, sehingga kita nggak mau untuk menghidupkan Ramadan. Itulah 4 yang perlu kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa menghidupkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir, yang akhirnya kita dimudahkan dapat berkumpul bersama dengan keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.